Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung pada hari ini. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegakan hukum seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jampitsus Febri Adriansyah akui rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri adalah rumah pribadinya. Namun ia membantah pemilik kafe di Cipete yang digeledah oleh polisi. Dalam penggeledahan rumah di Sentul, polisi menemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg. Febri Adriansyah menyebut seluruh uang dan emas tersebut ada pemiliknya. Namun ia tidak merinci siapa pemilik uang dan emas tersebut dan meyakinkan bisa menjelaskan tentang uang dan emas yang ditemukan oleh penyidik. Febri membantah kepemilikan kafe The Clan yang juga digeledah polisi. Ia memastikan seluruh tugas termasuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung tetap berjalan sesuai SOP. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah menjadi sorotan publik setelah sejumlah asetnya digeledah oleh pihak kepolisian. Selama menjabat sebagai Jampitsus, Febri menangani sejumlah kasus korupsi. Berikut profil singkat Jampitsus Febri Adriansyah. Febri Adriansyah lahir di Jakarta pada 19 Februari 1968. Ia menghabiskan masa kecilnya di Jambi. Febri merupakan lulusan hukum Universitas Jambi dan melanjutkan pendidikan magister dan doktor di Universitas Airlangga, Surabaya. Karir Febri sebagai jaksa dimulai pada tahun 1996 di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Jambi. Febri juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan DKI Jakarta. Febri pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Ia pun sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Febri menjabat sebagai Jampitsus sejak 6 Januari 2022. Dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, polisi pamerkan barang bukti hasil penggeledahan di 13 titik.
Pada kasus dugaan pencucian uang, polisi sudah memeriksa 15 saksi dan belum menetapkan tersangka pada kasus ini. Selain itu, polisi pamerkan tumpukan uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Barang bukti berupa emas batangan juga turut dipajang. Emas seberat 74 kg sebelumnya disita dari rumah Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor. Selain tumpukan batangan emas, tampak dipajang belasan kotak kontainer berisi berbagai barang bukti termasuk 2 buah layar komputer. Tiba-tiba jatuh pingsan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kondisi kesehatannya menurun usai menerima tamu di ruang kerjanya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dilarikan ke rumah sakit pada Jumat petang. Farhan terlihat dibawa keluar dari ruang tengah Wali Kota menggunakan berangkar menuju ambulans. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Henrico Arisapii, menyebut saat ini Farhan masih dirawat dan menjalani penanganan medis di rumah sakit. Beliau sedang dibawa ke rumah sakit. Saya belum tahu beliau sakit apa. Kita menunggu informasi dari dokter yang menangani beliau. Kita doakan saja beliau cepat sembuh, sehat dan segera pulih kembali dan dapat beraktivitas kembali bersama-sama. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari tim dokter maupun pemerintah Kota Bandung terkait kondisi kesehatan Farhan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Wujudkan Indonesia Emas 2045, sejumlah mahasiswa mengikuti pelatihan bisnis di Singapura. Hal itu guna meningkatkan kemampuan diri untuk masa depan. Sebanyak 6 mahasiswa terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengikuti program pengembangan kepemimpinan dan bisnis di INSEAD Asia Kampus Singapura. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari terhitung mulai dari tanggal 7 hingga 9 Juli 2026. Ke-6 peserta ini terpilih setelah mengikuti proses seleksi yang ketat yang diikuti sebanyak 1.000 pendaftar dari seluruh Indonesia. Selama 3 hari, para peserta mengikuti pembelajaran yang memadukan antara teori, praktik, serta simulasi bisnis. Mereka juga dibekali kemampuan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia bisnis. Para peserta juga berpartisipasi dalam simulasi berbasis virtual reality dengan menyelesaikan studi kasus bisnis serta mempresentasikan solusi inovatif di hadapan jajaran manajemen Prudential Indonesia dan Akademi INSEAD. Nah, kesempatan ini kami berikan kepada anak-anak Indonesia untuk bisa juga mendapatkan kesempatan experience belajar di kampus global bersama dengan anak-anak dari berbagai negara lainnya. Dan ini tentunya mendorong saya untuk ingin mengimplementasikannya juga ke diri saya dan semoga kedepannya bisa menciptakan kontribusi yang positif juga untuk diri saya, lingkungan saya, dan semoga kedepannya untuk Indonesia juga. Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang memiliki perspektif global, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta siap menjadi pemimpin di masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan.